Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Salsabila dengan NIM 0903 128182 3030 dari kelas Sistem Informasi Bilingual B. Hari ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait dengan materi pembelajaran merencanakan aktivitas proyek sistem informasi dengan menggunakan metode pendekatan model pengembangan sistem informasi dan penggambaran menggunakan diagram WBS atau diagram Work Breakdown Structure. Video ini sendiri saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi yang mana sumber datanya saya ambil dari laporan hasil tugas akhir milik Anissa Mauliani dengan judul Sistem Informasi Penjualan Retail pada Swalayan Dian, Sukoharjo. Baiklah, poin-poin yang akan saya bahas dari hasil analisis saya ini adalah yang pertama, tujuan proyek, kedua, sasaran proyek, ketiga, manfaat proyek, dan yang keempat atau yang terakhir adalah metode pengembangan yang dipilih oleh proyek ini. Baiklah, kita mulai dari tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah membantu menangani permasalahan yang dialami oleh Swalayan Dian, yaitu sistem informasinya yang masih berbasis DOS. Apa itu sistem informasi berbasis DOS? Sistem informasi berbasis DOS adalah sistem informasi yang antarmukanya masih menggunakan teks atau Text Mode User Interface. Kekurangan dari sistem ini adalah satu, hanya dapat menjalankan satu program saja dalam satu waktu. Yang kedua, menjalankan prosesor dalam modus real. Dan yang ketiga, satu pengguna hanya dapat menggunakan sistem ini dalam satu waktu. Sehingga banyak sekali kekurangan yang dialami oleh sistem ini. Maka dari itu, proyek ini dibangun dengan tujuan yang pertama, mempermudah manajemen waktu dan proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua adalah untuk mempermudah pengelolaan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kerugian pada perusahaan. Kedua, sasaran proyek. Sasaran proyek ini adalah memberikan informasi yang akurat karena sistem sudah terkomputerisasi. Yang ketiga, manfaat proyek. Manfaat proyek ini adalah memberikan informasi yang lebih lengkap dan memberikan kepuasan kepada penggunanya, karena sistem ini sudah lebih baik daripada sistem sebelumnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah metode pengembangan yang digunakan oleh proyek ini. Metode pengembangan yang digunakan oleh proyek ini adalah metode SDLC atau biasa disebut dengan System Development Life Cycle yang menggunakan model pendekatan waterfall. Metode ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, planning atau definisi awal. Kedua adalah analisis, baik itu analisis masalah dan analisis kebutuhan. Yang ketiga adalah desain atau perancangan. Yang keempat adalah implementasi dan testing. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait metode ini akan saya bahas menggunakan diagram WBS atau diagram Work Breakdown Structure. Diagram WBS. Diagram WBS pengembangan proyek sistem informasi penjualan retail pada Swalayan Dian, Sukoharjo memiliki beberapa tahapan. Di tingkat pertama yaitu 1.0 yang membahas tentang identifikasi awal, 2.0 tentang analisis masalah, 3.0 tentang analisis kebutuhan, 4.0 tentang desain, dan yang terakhir 5.0 tentang implementasi dan juga testing. Baiklah, yang pertama akan dibahas adalah tahapan 1.0 yaitu identifikasi awal. Di tahapan ini ada 4 proses yang berada di tingkat kedua, yaitu mengumpulkan data dari Swalayan Dian, mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi pada Swalayan Dian, membuat lulusan Project Carter dari alur proses sistem informasi yang terjadi pada Swalayan Dian, kemudian terakhir pembuatan dokumentasi hasil identifikasi awal pada sistem informasi Swalayan Dian. Untuk mencapai 4 proses ini terdapat beberapa bagian lagi. Pertama, dari tingkat kedua di 1.1 ada 2 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan wawancara dengan manajer Swalayan Dian.
Kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara pada swalayan Dian. Untuk melakukan wawancara dengan manajer swalayan Dian, terdapat 5 proses yang harus dilaksanakan oleh interviewer. Yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan manajer swalayan Dian, kemudian membuat janji dengan manajer swalayan Dian, kemudian mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara dengan manajer swalayan Dian, kemudian melakukan wawancara dengan manajer swalayan Dian, dan terakhir mendokumentasikan hasil wawancara dengan manajer swalayan Dian. Setelah itu kembali ke tingkat ketiga, di mana di sini terdapat proses mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara pada swalayan Dian. Terdapat satu proses lagi, yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan manajer swalayan Dian. Kemudian di tingkat 2 lagi terdapat identifikasi proses sistem informasi yang terjadi pada swalayan Dian. Di dalam sini terdapat 2 proses lagi. Yang pertama, membuat alur proses sistem informasi yang masih berbasis DOS pada swalayan Dian. Kemudian membuat dokumentasi alur sistem informasi berbasis DOS pada swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah bisnis analis. Selanjutnya, kembali ke tingkat kedua, terdapat 3 proses lagi dalam membuat rumusan Project Carter dari alur proses sistem informasi yang terjadi pada swalayan Dian. Pertama, kita harus menentukan permasalahan pada sistem informasi swalayan Dian. Kemudian, estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi swalayan Dian. Yang terakhir, mengumpulkan dokumentasi hasil Project Carter sistem informasi pada swalayan Dian. Dalam permasalahan pada sistem informasi swalayan Dian, ada 3 proses lagi yang harus dilakukan, yaitu menganalisis masalah pada sistem informasi swalayan Dian, membuat hasil analisis masalah pada sistem informasi swalayan Dian. Yang kedua proses ini ditanggung-jawabi oleh bisnis analis. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem informasi swalayan Dian. Yang bertanggung jawab adalah staf administrator. Kemudian, di bagian estimasi biaya terdapat 3 proses lagi. Yang pertama adalah mengidentifikasi estimasi biaya yang diperlukan dalam proyek pengembangan sistem informasi pada swalayan Dian. Kemudian membuat estimasi biaya proyek pengembangan sistem informasi pada swalayan Dian. Kedua tahap ini ditanggung-jawabi oleh administrasi keuangan dan konsultan keuangan. Terakhir adalah membuat dokumentasi estimasi biaya proyek pengembangan sistem informasi pada swalayan Dian yang dipertanggungjawabi oleh staf administrator. Di bagian membuat estimasi biaya proyek pengembangan sistem informasi pada swalayan Dian terdapat satu proses lagi, yaitu estimasi biaya perangkat yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi pada swalayan Dian, yang mana terdapat di dalamnya biaya hardware dan biaya software. Kemudian dalam mengumpulkan dokumentasi hasil Project Carter sistem informasi pada swalayan Dian, terdapat 2 proses lagi, yaitu dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem informasi swalayan Dian. Kemudian dokumentasi estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem informasi swalayan Dian. Terakhir yaitu pembuatan dokumentasi hasil identifikasi awal pada sistem informasi swalayan Dian. Tahap ini adalah tahap terakhir pembuatan dokumentasi, yang mana di dalamnya juga terdapat proses lagi. Pertama adalah mengumpulkan dokumentasi hasil identifikasi awal pada sistem informasi swalayan Dian. Yang bertanggung jawab adalah staff supporting. Kemudian membuat dokumentasi hasil akhir identifikasi awal pada sistem informasi swalayan Dian. Yang bertanggung jawab adalah technical writer. Di dalam mengumpulkan dokumentasi hasil identifikasi awal pada sistem informasi swalayan Dian terdapat 3 proses lagi, yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan manajer swalayan Dian, dokumentasi alur proses sistem informasi swalayan Dian, dan yang terakhir adalah dokumentasi hasil Project Carter alur proses sistem informasi swalayan Dian sebagai penutup detail informasi dari identifikasi awal ini.
Baiklah, kedua yaitu tahapan analisis masalah. Di tahapan ini yaitu 2.0 analisis masalah, ada 3 proses yang berada di tingkat kedua. 3 proses ini adalah hal utama yang akan dicapai dalam analisis masalah. Yang pertama adalah menelusuri dan mempelajari detail masalah pada sistem informasi swalayan DIAN. Orang yang bertanggung jawab adalah project manager dan business analyst. Kemudian, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem informasi swalayan DIAN. Dan yang terakhir, pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem informasi swalayan DIAN. Di bagian menelusuri dan mempelajari detail masalah, terdapat satu proses yang dilakukan, yaitu melakukan observasi untuk menganalisis masalah sistem informasi swalayan DIAN. Dalam melakukan observasi, terdapat 5 proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, membuat surat izin melakukan observasi ke pihak pengelola swalayan DIAN, kemudian mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak pengelola swalayan DIAN, kemudian menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi di swalayan DIAN, kemudian melakukan observasi pada alur proses sistem informasi swalayan DIAN, dan yang terakhir, melakukan dokumentasi hasil observasi pada alur-alur proses sistem informasi swalayan DIAN. Kemudian, dalam tahapan menentukan permasalahan, terdapat satu proses yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem informasi swalayan DIAN. Kemudian, dalam mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem informasi swalayan DIAN, didapatkan 2 hasil. Yang pertama, dokumentasi hasil analisis masalah sistem informasi swalayan DIAN, kemudian dokumentasi hasil analisis masalah dengan pihak pengelola swalayan DIAN sebagai penutup detail informasi dan tingkatan terakhir di tahap analisis masalah ini. Ketiga yaitu tahapan analisis kebutuhan. Di tingkat 1 3.0 analisis kebutuhan ini ada 3 proses utama yang dilakukan, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem informasi swalayan DIAN, menentukan kebutuhan sistem informasi swalayan DIAN, pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi swalayan DIAN. Dalam tingkat kedua yaitu di 3.1 terdapat 2 proses lagi. Yang pertama adalah mempelajari dokumentasi hasil identifikasi awal sistem informasi swalayan DIAN dan mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem informasi swalayan DIAN. Kedua proses ini ditanggung-jawabi oleh project manager dan sistem analis. Kemudian dalam menentukan kebutuhan sistem informasi swalayan DIAN, terdapat 2 proses lagi, yaitu melaksanakan pertemuan dengan pihak pengelola swalayan DIAN untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi. Kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem informasi swalayan DIAN. Dalam melaksanakan pertemuan dengan pihak pengelola swalayan DIAN, terdapat 3 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat janji dengan pihak pengelola swalayan DIAN. Di sini yang bertanggung jawab adalah sekretaris. Kemudian pertemuan untuk membahas tentang sistem dengan pihak pengelola swalayan DIAN. Kemudian terakhir membuat dokumentasi hasil pembahasan kebutuhan sistem dengan pengelola swalayan DIAN. Yang bertanggung jawab adalah dokumentator. Setelah itu, dalam pertemuan untuk membahas tentang sistem dengan pihak pengelola swalayan DIAN, terdapat 3 proses lagi yang harus dilakukan, yaitu menganalisis kebutuhan pengembangan sistem informasi swalayan DIAN, kemudian membuat rincian kebutuhan sistem yang diinginkan pihak pengelola swalayan DIAN, dan yang terakhir, tanda tangan pengesahan rincian kebutuhan pengembangan sistem. Ketiga proses ini yang bertanggung jawab adalah project manager, business analyst, dan sistem analis. Kemudian, untuk mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem informasi swalayan DIAN,
ada 2 proses yang dilakukan, yaitu dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem informasi swalayan Dian, kemudian dokumentasi hasil kebutuhan sistem dengan pihak pengelola swalayan Dian. Kemudian dalam pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi swalayan Dian, ada 2 proses lagi. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi swalayan Dian dan membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem informasi swalayan Dian, yang mana orang yang bertanggung jawab berbeda. Yang dalam mengumpulkan dokumentasi hasil akhir yang bertanggung jawab adalah staf sporting, sedangkan membuat dokumentasi yang bertanggung jawab adalah technical writer dan staf administrator. Dalam mengumpulkan dokumentasi, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu dokumentasi hasil pertemuan dengan pihak pengelola swalayan Dian mengenai analisis kebutuhan sistem informasi swalayan Dian. Berikut adalah penutup analisis kebutuhan. Selanjutnya, yaitu yang keempat, tahapan 4.0 tentang desain atau perancangan. Sebagai tahapan ini, terdapat beberapa proses utama, yaitu di tingkat keduanya. Yang pertama, mengumpulkan data untuk membuat desain sistem informasi swalayan Dian. Kemudian desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem informasi swalayan Dian. Selanjutnya desain diagram kebutuhan fungsional atau use case diagram untuk sistem informasi swalayan Dian. Selanjutnya desain interface untuk sistem informasi swalayan Dian. Kemudian mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi swalayan Dian. Selanjutnya menentukan desain sistem informasi swalayan Dian, melakukan konfigurasi, dan yang terakhir pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem informasi swalayan Dian. Dalam mengumpulkan data untuk membuat desain sistem informasi swalayan Dian, ada 5 proses yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan pengembangan sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah sistem analis. Kemudian, membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan IRD untuk sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah sistem analis dan database administrator. Kemudian membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah technical writer. Dan kemudian pembuat rancangan desain kebutuhan fungsional atau use case diagram untuk sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah desain analis. Dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil desain kebutuhan fungsional atau use case diagram untuk sistem informasi swalayan Dian. Yang bertanggung jawab adalah technical writer. Selanjutnya, desain interface untuk sistem informasi swalayan Dian. Ada 2 proses yang dilakukan, yaitu membuat rancangan desain interface untuk sistem informasi swalayan Dian. Yang bertanggung jawab adalah sistem analis. Kemudian membuat dokumentasi hasil desain interface untuk sistem informasi swalayan Dian. Yang bertanggung jawab adalah technical writer. Kemudian di tahap pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem informasi swalayan Dian, ada satu proses terakhir, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil final desain sistem informasi swalayan Dian. Yang bertanggung jawab adalah staf supporting. Selanjutnya, dalam tahap mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem informasi swalayan Dian, ada 3 proses yang dilakukan. Yang pertama, dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem informasi swalayan Dian. Kemudian, dokumentasi hasil desain diagram kebutuhan fungsional atau use case diagram untuk sistem informasi swalayan Dian. Kemudian, dokumentasi hasil desain interface untuk sistem informasi swalayan Dian. Selanjutnya,
Dalam menentukan desain sistem informasi swalayan Dian, ada 3 proses yang dilakukan. Pertama, mempelajari dokumentasi hasil desain sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah sistem analis. Kemudian menyesuaikan desain sistem informasi swalayan Dian. Dan barulah dapat menetapkan desain sistem informasi swalayan Dian. Selanjutnya di bagian konstruksi. Di bagian konstruksi ada 7 proses yang dilakukan. Pertama, mengumpulkan dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem informasi swalayan Dian. Kemudian membuat user interface sistem informasi swalayan Dian. Kemudian membuat database sistem informasi swalayan Dian. Membuat coding proses sistem informasi swalayan Dian. Integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem informasi swalayan Dian, kemudian melakukan testing atau uji coba sistem informasi swalayan Dian, dan yang terakhir barulah melakukan pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem informasi swalayan Dian. Dalam mengumpulkan dokumentasi final, terdapat beberapa proses yang dilakukan. Pertama, mempelajari dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah manajer project, programmer, database administrator, network engineering, sistem integrator. Kemudian membuat coding database sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah programming dan database administrator. Kemudian selanjutnya melakukan testing dan evaluasi database sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah sistem tester, database administrator, dan programming. Terakhir, membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah staf administrator. Kemudian dalam membuat user interface sistem informasi swalayan Dian ada beberapa proses yang dilakukan. Pertama, membuat coding user interface sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah programmer dan web design. Selanjutnya melakukan testing dan evaluasi user interface sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah sistem tester. Terakhir, membuat dokumentasi hasil user interface sistem informasi swalayan Dian. Orang yang bertanggung jawab adalah staf administrator. Selanjutnya, dalam membuat coding proses sistem informasi swalayan Dian ada 3 proses yang dilakukan, yaitu membuat coding proses sistem informasi swalayan Dian oleh programmer, dilanjutkan dengan melanjutkan testing dan evaluasi proses sistem informasi swalayan Dian oleh sistem tester, dan kemudian membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem informasi swalayan Dian oleh staf administrator. Selanjutnya, dalam mengintegrasi proses sistem database, user interface pada sistem informasi swalayan Dian dilakukan 2 tahap. Yang pertama, melakukan integrasi proses sistem database dan user interface pada sistem informasi swalayan Dian oleh application integrator. Dilanjutkan dengan membuat dokumentasi dan dari hasil integrasi proses sistem database dan user interface sistem informasi swalayan Dian oleh staf administrator. Selanjutnya, dalam testing dan uji coba sistem informasi swalayan Dian ada 2 proses yang dilakukan di tingkat keempat. Pertama, melakukan uji coba testing pada sistem informasi swalayan Dian oleh sistem tester, yang ternyata dilanjutkan dengan membuat dokumentasi hasil uji coba testing pada sistem informasi swalayan Dian oleh staf administrator. Selanjutnya, setelah melakukan uji coba testing, dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi terkait hasil uji coba sistem informasi swalayan Dian oleh staf supporting, yang di dalamnya terdapat dokumentasi hasil evaluasi testing pada sistem informasi swalayan Dian. Kemudian dalam pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem informasi swalayan Dian, ada 2 proses lagi yang dilakukan, yaitu mengumpulkan dokumentasi terkait instalasi dan konfigurasi sistem informasi swalayan Dian oleh staf supporting, dan membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem informasi swalayan Dian oleh technical writer.
Dalam mengumpulkan dokumen terkait instalasi dan konfigurasi sistem, terdapat beberapa tahap yang dilakukan. Pertama, dokumentasi hasil user interface sistem informasi swalayan DIAN, dilanjutkan dengan dokumentasi dari database sistem informasi swalayan DIAN, kemudian dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem informasi swalayan DIAN, dilanjutkan dengan dokumentasi dari hasil integrasi proses sistem, database, dan user interface sistem informasi swalayan DIAN, dan barulah didapat tahap terakhir yaitu dokumentasi terkait hasil uji coba sistem informasi swalayan DIAN. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu tahapan 5.0 yaitu implementasi sistem. Di tahapan implementasi ini terdapat dua proses yang dilakukan. Yang pertama, percobaan yang berisi tentang percobaan implementasi sistem informasi swalayan DIAN. Kemudian yang terakhir adalah membuat dokumentasi implementasi sistem informasi swalayan DIAN. Dalam melakukan percobaan implementasi sistem informasi swalayan DIAN, ada dua hal yang dilakukan oleh staf supporting. Pertama, melakukan testing sistem informasi swalayan DIAN, dan yang terakhir barulah membuat dokumentasi sistem informasi swalayan DIAN. Sekian penjelasan saya terkait dengan hasil analisis saya tentang tujuan proyek, sasaran proyek, manfaat proyek, dan metode pengembangan yang digunakan proyek yang saya gambarkan dengan diagram WBS atau diagram Work Breakdown Structure yang membahas tentang sistem informasi penjualan retail pada swalayan DIAN Sukoharjo. Untuk lebih dan kurangnya, dan apabila saya ada salah-salah kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.